Shalom teman-teman muda semuanya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya. Saya boleh diundang di ibadah kalian dan walaupun lewat online seperti ini, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah terbatas, ya kuasanya tidak pernah terbatas untuk menjamah kita, memperbaharui hidup kita. Terima kasih sekali lagi dan ayo kita siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya mau ajak teman-teman semuanya berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini untuk kesempatan kami boleh mendengar kembali kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan di saat-saat ini, waktu-waktu yang ada ini, kami percaya Tuhan akan berbicara, mengajar kami, mengingatkan kami, menuntun langkah-langkah kami sehingga kami menjadi anak-anak muda-Mu yang terus berkemenangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih berkat-Mu, pengurapan-Mu atas setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengar, kami semua sama-sama diberkati di dalam hadirat-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman muda semuanya, saya mau berbagi dengan saudara. Karena ini bulan Februari, ya banyak orang bilang ini bulan kasih sayang. Saya mau mengajak saudara untuk belajar tentang dua hal. Apa itu? Tentang kasih dan tentang nafsu. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya love or lust. Ya. Jadi kita akan koreksi hidup kita, diri kita, apakah hidup kita itu penuh dengan kasih atau hidup kita itu penuh dengan nafsu. Ya, kalau kita menjalin hubungan, pertemanan atau bahkan pacaran, nah kita perlu belajar juga apakah pertemanan kita itu dasarnya kasih atau dasarnya nafsu, ya. Pacaran kita juga kayak gitu. Apakah dasarnya itu kasih atau dasarnya itu nafsu? Nah, kita belajar sama-sama hari ini. Nah, Kak Indra akan bagikan beberapa hal yang saya percaya akan sangat memberkati semua, kalian semuanya. Ya, saya harap kalian bisa ambil catatan, ya, kemudian bisa tulis atau catat apa yang kalian dapatkan, rema apa yang Tuhan bicara sama kalian hari ini. Oke. Yang pertama, Kak Indra akan bagikan dulu pengertian dari kasih atau love dan kemudian pengertian dari nafsu, ya, atau lust gitu. Kasih atau love itu adalah keinginan untuk menyenangkan orang lain meskipun mengorbankan diri sendiri. Sekali lagi, kasih itu adalah keinginan untuk menyenangkan orang lain meskipun harus mengorbankan diri sendiri. Ya. Yang kedua, sebaliknya, lust atau nafsu. Nafsu itu apa? Nafsu adalah keinginan untuk menyenangkan diri sendiri sekalipun harus mengorbankan orang lain. Kelihatannya kalimatnya cuma dibalik, tapi ini berbeda sama sekali, ya. Kalau kasih itu keinginan untuk menyenangkan orang lain meskipun kita harus berkorban, tetapi sebaliknya kalau nafsu itu keinginan untuk menyenangkan diri sendiri dan menyuruh orang lain yang berkorban. Itulah nafsu, saudara. Nah, kasih dan nafsu ini sangat bertolak belakang, sangat berbeda. Karena itu Kak Indra akan memberi paling tidak ada beberapa perbedaannya. Apa saja itu, ya. Yang pertama, kasih itu memberi, kalau nafsu itu mengambil. Ya. Kalau kasih itu menunggu, maka nafsu itu nggak sabaran, saudara. Nah, kalau kasih itu menghormati, nafsu itu melecehkan. Ya, coba sambil saudara saya bacakan ini, sambil saudara dengar baik-baik, saudara koreksi diri kita semuanya, termasuk saya juga, untuk hatiku ini penuh yang mana ya, gitu ya saudara. Ya, saya ulangi ya, kasih itu memberi, kalau nafsu itu mengambil. Kasih itu menunggu, kalau nafsu itu nggak sabaran. Yang ketiga, kasih itu menghormati, tapi kalau nafsu itu melecehkan, sudah. Kalau kasih itu memaafkan, maka nafsu itu mengutuk. Ya. Kalau kasih itu nggak egois, maka nafsu ya egois, selfish, dirinya sendiri, saudara. Yang kemudian kasih itu murah hati, nafsu itu serakah. Ya. Kalau kasih itu melindungi,
maka kalau nafsu itu membahayakan. Kalau kasih itu setia, maka nafsu itu adalah tidak ada kesetiaan. Nah, orang yang hatinya penuh kasih itu contohnya seperti apa? Nah, kita akan lihat di Alkitab, kita akan baca di Alkitab contoh orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih Tuhan. Yang pertama kita ambil dari Kejadian pasal yang ke-39, yaitu cerita tentang Yusuf. Saya hanya akan baca ayat-ayat tertentu saja, saudara. Saya percaya saudara udah tahu ceritanya atau nanti bisa dibaca kembali dengan lengkap. Kejadian 39 ayat yang ke-7, 8, dan 9 saya bacakan buat saudara. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah teman-teman, kita lihat yuk. Yusuf yang masih sangat muda. Saya percaya Yusuf normal, ya. Dia juga punya nafsu orang muda. Tetapi yang Yusuf lakukan itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Sesuatu yang perlu kita teladani. Hatinya itu penuh kasih, bukan penuh nafsu. Bahkan dia ngomong sama istri tuannya atau istri dari Potifar tuannya, bahwa semua yang dia alami sekarang ini karena kebaikan Tuhan dan kebaikan tuannya. Mana mungkin aku mengkhianati Tuhanku dan tuanku. Nah saudara lihat ya, kalau saudara lihat tadi kasih itu seperti apa, nafsu seperti apa, maka dari tempat ini, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Yusuf hatinya penuh kasih. Ya, dia tidak serakah, dia tidak kemudian egois, dia kemudian tidak pakai wewenang yang diberikan kepadanya semena-mena. Dia setia dengan Tuhan, dia memberi yang terbaik buat tuannya, tidak mengambil apa yang menjadi bukan bukan haknya, apalagi itu adalah istri dari tuannya sendiri. Dia tidak mau mengkhianati semuanya itu, saudara. Itulah contoh yang pertama dari orang yang hatinya penuh kasih Tuhan. Yang kedua contohnya apa? Contoh yang kedua adalah sama-sama masih namanya Yusuf. Tapi kali ini kita ambil dari Perjanjian Baru. Siapa Yusuf? Yusuf adalah orang tua dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, papa dari Tuhan Yesus. Nah, saya bacakan ayatnya di Matius 1 ayat yang ke-18 sampai 19, kemudian 24 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Saudara lihat, cerita ini berkisah tentang seorang yang bernama Yusuf. Dia sudah punya tunangan namanya Maria. Dan ternyata Maria adalah orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi saluran supaya melahirkan seorang juru selamat. Dan Maria hamil sebelum mereka jadi suami istri. Ya, Yusuf waktu itu belum mendapat apa-apa, belum mendapatkan pernyataan dari Tuhan. Dia kemudian berniat untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Saudara, pada waktu itu kita mesti mengerti budayanya bahwa orang yang sudah bertunangan itu adalah orang yang sepertinya sudah suami istri, tetapi mereka masih di rumah masing-masing. Mereka sudah menjalin ikatan, tetapi mereka belum boleh melakukan hubungan suami istri.
mereka sudah diikat dalam pertunangan, tetapi mereka masih tetap di rumah masing-masing mempersiapkan diri. Ya, itu yang sedang terjadi. Sementara kok tiba-tiba dia mendengar calonnya ini sudah hamil duluan. Dan Yusuf orang yang sangat berhati mulia, dia ingin diam-diam, tidak rame-rame, karena kalau rame Maria bisa dibunuh, Maria bisa dirajam batu. Karena pada waktu itu orang yang hamil di luar pernikahan adalah sebuah aib, ya. Bukan aib keluarga saja, tapi aib seluruh kota, aib seluruh bangsa, gitu ya. Nah, tapi ketika kemudian Yusuf mendapatkan pernyataan Tuhan bahwa bayi yang dikandung Maria adalah juru selamat, ya, dan lain sebagainya, kita tahu ceritanya itu, Yusuf kemudian tetap mengambil keputusan yang tepat untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Dan yang luar biasa adalah dia menahan dirinya untuk tidak melakukan hubungan suami istri dengan Maria sampai benar-benar Yesus lahir. Saudara, ini sebuah pengalaman atau sebuah penahanan diri, penguasaan diri yang luar biasa. Hati kalau penuh dengan kasih, dia mau berkorban untuk kebahagiaan orang lain, bahkan untuk rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya. Yang berikutnya, yuk contoh yang ketiga. Ya. Contoh yang ketiga adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, karena ini contoh yang luar biasa. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 saya bacakan buat saudara. Tuhan Yesus jadi contoh buat kita. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini loh kasih yang luar biasa. Dia berkorban, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, taat sampai mati, bahkan matinya di tempat yang tidak enak, tempat yang terkutuk yang namanya kayu salib di Bukit Golgota. Tapi dia lakukan itu karena kasih, karena cintanya kepada kita. Nah saudara, kalau kita lihat contoh-contoh ini, orang-orang yang begitu mengasihi orang lain, begitu peduli kepada orang lain, mengorbankan segalanya supaya orang lain disenangkan, orang lain diselamatkan, orang lain diberkati, rencana Tuhan terjadi dalam hidup orang banyak, sekalipun kami atau saya harus berkorban, mereka mau melakukan itu. Itu loh kasih. Nah, saya sekarang mau ajak saudara untuk coba aplikasikan ini dalam hubungan kalian. Kalau kalian pacaran, terus kemudian kalian cuma saling menuntut, kamu kok gitu sih, kamu kok nggak ngerti aku sih, kamu kok ini itu dan lain sebagainya. Apakah itu kasih ataukah itu cuma nafsu saja? Coba pikirkan baik-baik. Kalau saudara berteman terus kemudian saudara pikirannya hanya untuk gimana dapat keuntungan dari dia, gimana memanfaatkan temanku, minta tolong ini, minta tolong itu, ngerepotin ini, ngerepotin itu dan lain sebagainya, saudara. Bukan berarti saudara tidak boleh minta tolong sama seseorang, bukan. Tapi biarlah kita koreksi, hati kita itu ingin memanfaatkan orang atau kita ini karena mengasihi mereka. Kita membangun hubungan karena kasih atau karena kita ingin memuaskan diri kita, menyenangkan diri kita saja. Teman-teman coba perhatikan, hati kita penuh kasih atau penuh nafsu. Contoh yang kedua dari orang-orang yang hatinya penuh nafsu, ya ini yang kita perlu belajar dua sisi ini. Tadi yang hatinya penuh kasih sudah kita pelajari. Sekarang yang hatinya penuh nafsu kita akan pelajari juga. Siapa itu? Yang pertama adalah ada seorang anak muda yang namanya Amnon. Ya, ini ceritanya di 1 Samuel 13 ayat 1 dan seterusnya, satu perikop itu saudara. Saya bacakan ayat 1, 2 dan 3. 1 Samuel 13 ayat 1. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud
mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Lihat ya, pikirannya jorok. Pikirannya melakukan sesuatu terhadap Tamar. Ya, Amnon pikirannya kayak gitu. Ya, ayat yang ketiga. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Dari sini kita belajar, teman-teman muda ingat baik-baik. Siapa temanmu, siapa sahabatmu itu sangat menentukan. Amnon ini bersahabat dengan seorang yang namanya Yonadab. Tapi masalahnya Yonadab ini pinter, cerdik. Tapi kepandaiannya, kecerdikannya penuh tipu muslihat. Sehingga kalau saudara baca ceritanya, ya, Tamar ini diundang. Ya, si Amnon ini pura-pura sakit dan kemudian dia minta kepada Raja Daud supaya ini Tamar bisa melayani dia yang sedang sakit itu. Dan diizinkan, akhirnya Tamar masuk ke rumah Amnon dan kemudian di situ ternyata tipu muslihat nasihat dari Yonadab dilakukan oleh Amnon. Amnon memperkosa Tamar dan terjadilah yang namanya cinta, kemudian dasarnya nafsu, akhirnya jadi benci. Lihat ya, orang kalau hatinya penuh nafsu, lama-lama benci yang muncul. Jadi mesti hati-hati, teman-teman muda hati-hati. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan nafsu. Nanti hati kita penuh dengan kebencian-kebencian yang muncul. Jadi saya ingatkan buat teman-teman, ayo ini pelajaran yang ada di firman Tuhan. Saya bersyukur firman Tuhan itu mencatat semuanya. Yang baik dicatat, yang jelek juga dicatat. Diceritakan supaya apa? Kita jadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Oh, ini yang baik aku ikuti. Oh, ini yang buruk aku jauhi. Ini jadi pelajaran buat kita supaya menjauhi apa yang namanya hati penuh nafsu. Anak-anak muda, jaga hidupmu baik-baik, jaga hatimu dengan baik, ya. Kalau engkau menyukai atau mencintai seseorang, perhatikan itu baik-baik, ya. Jangan sampai hatimu yang murni jadi berubah jadi nafsu, tapi belajar supaya hati kita penuh kasih, bukan untuk mengambil tapi untuk memberi, untuk mengasihi, untuk berkorban. Ya, yang berikutnya, contoh yang kedua, saya akan kasih 3 contoh juga seperti tadi. Ya, yang kedua adalah ada seorang hakim-hakim yang hebat, yang luar biasa. Namanya Simson. Hakim-hakim 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, Hakim-hakim pasal 14 ayat yang pertama. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Saudara, saya melihat ini adalah cinta yang buta. Ya, Simson ini cintanya buta, penuh nafsu. Dia cuma ngelihat cewek cantik, udah cukup itu sudah. Hanya itu yang dia lihat. Dan nafsunya menggerakkan dia untuk memiliki perempuan itu. Lihat ya, itu bedanya cinta atau kasih yang sejati, yang benar dengan nafsu. Hanya untuk memuaskan dirinya, itu nafsu. Nah, hati-hati dengan itu teman-teman ya. Dan akibatnya apa? Akhirnya kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, Simson banyak mengalami masalah karena apa yang dia inginkan itu. Saudara, orang yang hatinya penuh nafsu seringkali kemudian akan jatuh pada masalah demi masalah demi masalah dan lain sebagainya. Dia sendiri yang akan rugi. Tapi sebaliknya kalau hatinya penuh kasih,
maka dia bisa melihat kemuliaan Allah terjadi. Dia akan melihat orang lain diberkati, orang lain ditolong, orang lain dibangun hidupnya. Itu yang akan terus terjadi. Karena itu, ayo belajar sama-sama, hati kita penuh nafsu atau hati kita penuh kasih. Itu yang saya mau tekankan selama saudara mendengar firman Tuhan ini. Hatimu penuh nafsu atau hatimu penuh kasih. Oke, kita melangkah ke yang ketiga, yang terakhir. Ada seorang yang bernama Ahab. Dia raja, saudara. Dia seorang raja. Dia punya istri namanya Isabel. Tapi masalahnya kedua orang ini, sepasang suami istri ini hatinya sangat rakus. Hatinya serakah, penuh nafsu. Apa yang mereka lakukan? Ayo kita lihat ayatnya. Kita lihat ceritanya 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang pertama. 1 Raja-Raja 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan buat saudara, biar saudara tahu ceritanya paling enggak. Nanti baca kembali di rumah ya. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael. Jadi ada seorang yang namanya Nabot, dia orang Yisrael. Mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, raja Samaria. Jadi ceritanya Ahab ini dan Isabel ini raja dan ratunya raja di Samaria. Ya. Dan kemudian ada seorang yang namanya Nabot. Nabot ini orang Yisrael, ya. Dan kemudian dia punya kebun anggur. Dan kebun anggurnya itu kebetulan di samping istananya Ahab. Ya, nah kita lihat ceritanya. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu, sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Saudara, ceritanya Nabot ini punya kebun anggur dan itu adalah warisan dari nenek moyangnya. Dan tentunya ini sesuatu yang milik pusaka istilahnya, atau ini adalah milik turun-temurun. Dan Nabot nggak punya keinginan sama sekali untuk menjualnya. Tetapi Ahab menginginkan kebun anggur itu. Dan dia memberikan tawaran kepada Nabot untuk dibeli. Atau paling nggak dikasih istilahnya tukar guling gitu ya. Dibelikan kebun anggur yang lain lagi. Tapi Nabot nggak mau, saudara. Dan kalau saudara baca cerita selanjutnya mengerikan, saudara. Si Isabel, istrinya Ahab, itu membuat rancangan dusta, rancangan yang penuh tipu muslihat, di mana kemudian Isabel ini menjebak Nabot supaya dianggap mengutuk Tuhan, dan kemudian dia dilempari batu sampai mati. Saudara, ini sebuah tipu muslihat yang jahat sekali. Di mata Tuhan hal ini jahat. Sampai akhirnya Nabot akhirnya benar-benar mati, dirajam batu oleh masyarakat. Tetapi Tuhan tidak suka. Sehingga Ahab dan Isabel pun dikatakan mereka akan mengalami kematian yang mengerikan. Lihat sekali lagi, hati yang penuh nafsu itu akhirnya akan berakhir dengan celaka. Nah teman-teman, saudara-saudara semuanya, saya mengingatkan kita semuanya. Ayo koreksi hatimu. Apakah hatimu penuh kasih atau hatimu penuh nafsu? Jangan sampai hatimu penuh nafsu yang membuat engkau kemudian jatuh kepada celaka dan kemudian hidupmu nggak karu-karuan. Tapi minta kasih Tuhan memenuhi hatimu. Saya simpulkan seperti ini. Hidup yang dikuasai kasih, berpikirnya selalu untuk keuntungan orang lain. Tetapi akibatnya dirinya juga akan diuntungkan. Tapi kalau hidup yang dikuasai oleh nafsu, cara berpikirnya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan akibatnya dirinya akan hancur. Semua pilihan di tangan kalian. Kalian mau memilih hidup penuh kasih atau hidup penuh nafsu. Dalam menjalin hubungan, dalam pertemanan, dalam hubungan dengan keluarga, dengan siapapun.
bahkan dengan Tuhan. Apakah hatimu penuh kasih kepada Tuhan atau hatimu penuh nafsu? Engkau cuma transaksi sama Tuhan, hanya meminta menguntungkan aku saja, ataukah karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya apa yang saya bagikan ini boleh jadi berkat buat kita semuanya. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk setiap apa yang sudah kami dengar. Dan biarlah selama kami mendengar ini, Roh Kudus berbicara pada setiap kami, menyelidiki hati kami dan membuat hati kami penuh dikuasai oleh kasih Allah. Tolong kami Tuhan, jauhkan dari kami hati yang penuh nafsu, supaya kami terselamatkan dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkat-Mu atas anak-anak muda-Mu. Pakai hidup mereka menjadi alat-Mu lebih lagi Tuhan. Tolong mereka semuanya, sehingga mereka mengerti, supaya hidup mereka, persahabatan mereka, relationship mereka dengan siapapun, mereka dipenuhi dengan kasih hati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kalian semuanya.